kami di sini sebagai konsultan manajemen bisnis yang disewa oleh Gauli Mampu Mandiri. Kami akan menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh koperasi di desa Mampu Mandiri. Yang pertama itu di mana mereka tarik bocoran anggota yang lain di startup agritech. Dari yang kita tahu dari masalah industri itu, startup agritech ini memang senang dia karena dia mampu membayar lebih tinggi 5% gitu. Terus dia juga membayar di hari itu dengan melalui via transfer dan wallet. Jadi mungkin kami sebagai konsultan kami bisa bilang tiru aja dulu. Nah kalau untuk nyopasnya nanti aja, karena itu terjadi di hari itu supaya mereka nggak kelamaan gitu, nggak kabur semua anggotanya gitu. Jadi mereka juga mungkin bisa buka opsi pembayaran gabung bisa melalui transfer maupun wallet ataupun melalui bank gitu, yang sudah umum mungkin di desa itu sendiri atau yang sudah ada gitu. Terus kita juga bisa naikkan harga gabung dari mereka yang 5%, kita bisa naikin 1-2% gitu, supaya anggotanya itu nanti bagi dari kooperatif sendiri, dan itu bisa juga kita sebut sebagai loyalitas anggota gitu. Yang kedua itu kita bisa buat keunggulan yang tidak ada di startup itu gitu. Misalnya karena koperasi unik di sini mereka ada namanya usaha penyaluran pupuk bersubsidi gitu. Jadi kita bisa tegas nih, kalau Denny harus ngomong kepada anggotanya, kalau kalian masih menjual ke startup, kamu akan gak bisa lagi gitu kita kasih akses pupuk subsidi gitu. Ini tegas, bukan berikan ancaman gitu. Terus kita juga bisa buat startup ini bisa juga buat digitalisasi pencatatan digital gitu, supaya segala pencatatan simpang pinjamnya itu tercatat rapi juga, ada yang bocor gitu, sehingga lebih baik nanti pencatatannya dan lebih maksimal gitu. Bagaimana cara mengubah struktur kepengurusan yang didominasi oleh senior seperti ketua KUD tanpa menimbulkan konflik internal yang merusak keberagaman koperasi. Nah, di sini kami dengan melihat dari kasus tersebut, konflik yang terjadi ini, kami akan menyelenggarakan pemilihan umum. Di sini kami akan memulai dari rapat anggota langkat. Di sini nanti di dalam rapat ini kami akan menyelenggarakan pemilihan itu dengan tujuan itu bukan untuk menggantikan yang seperti ketua KUD tadi, tetapi kami akan memberikan kesempatan kepada anggota yang memilih untuk memimpin yang dianggap memang mampu dan bisa menghadapi tantangan atau menerima tantangan koperasi di era digitalisasi saat ini. Contohnya, untuk ketua koperasi yang telah menjabat selama 15 tahun ini, kami boleh nanti mengusulkannya menjadi konsultan atau penasihat kepada anggota koperasi tersebut. Dan sementara itu, anggota yang memiliki kemampuan di bidang teknologi atau manajemen modern dapat diberikan kesempatan untuk menjabat nanti di bidang seperti ketua ataupun lainnya, karena nanti dapat memiliki kemampuan yang dapat bisa mengatakan terhadap digitalisasi dan memberitahukan kepada teman-teman lain ataupun kepada ketua juga seperti ketua KUD tadi, bisa mengatakan konsultan tentang teknologi yang bisa diterapkan di dalam koperasi. Masalah yang ketiga itu, Pak, menurut kalian regulasi pemerintah saat ini cukup untuk melindungi koperasi dari kemungkinan modal asing di sektor fintech atau agritech? Nah, kalau menurut kami, regulasi pemerintah saat ini belum cukup untuk melindungi koperasi dari kekurangan modal asing. Dan itu alasannya karena regulasi itu biasanya ada perubahannya itu 2-3 tahun ke depan gitu. Jadi KUD ini nggak bisa nunggu-nungguin selama itu mungkin. Jadi mereka harus ada gebrakan dari mereka sendiri gitu. Terus yang kedua, gak ada regulasi langsung yang melarang startup bergabung langsung dari anggotanya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi KUD ini cuma subsidi aja yang menjadi benteng mereka gitu, karena distribusinya masih lewat KUD. Yang ketiga, tidak ada kewajiban startup ini juga mendaftar dan lapor ke dinas koperasi daerah gitu. Jadi mereka bebas untuk menaikkan harga itu gitu. Oke.
sekian dari kami untuk menjelaskan langkah-langkah yang bisa kami lakukan sebagai konsultan manajemen bisnis yang disewa oleh KUD Makmur Mandiri. Terima kasih. Oke, berikan aplaus.